Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. BMW seri 2 Grand Coupe, dan mobil ini menorehkan sejarah untuk BMW di Indonesia. Kenapa? Untuk pertama kalinya seri 2 diproduksi secara CKD di Indonesia. Kemudian ini adalah line up paling terjangkau dari BMW saat ini, dan untuk pertama kalinya BMW dengan harga paling murah di Indonesia adalah BMW berseri genap. Dimana kita tahu bahwa seri genap itu adalah seri yang lebih mengedepankan emosional, memiliki bentuk yang menarik, dan lebih menggugah untuk seorang petrolhead. Sekarang kita akan lihat apakah BMW yang harganya paling murah ini bisa memenuhi ekspektasi standar tinggi dari BMW di Indonesia, karena kemungkinan besar mobil ini juga bisa menjadi BMW pertama bagi orang yang pertama kali baru mau membeli merek BMW. Sekarang kita akan kupas tuntas tentang BMW 218i Grand Coupe. Sekarang kita bicara harga dulu. Mobil ini dalam keadaan baru dijual seharga 705 juta rupiah off the road, yang artinya itu jauh di bawah pesaing utama mobil ini, yaitu Mercedes-Benz CLA 200. Karena CLA 200 di Indonesia itu dijual 890 juta rupiah off the road. Dalam keadaan off the road saja perbedaannya sudah 185 juta rupiah. Sedangkan dalam keadaan on the road perbedaannya bisa mencapai 200 juta rupiah lebih. Oke, mungkin Anda bilang bahwa nggak bisa kalau CLA 200 di sini kan AMG lain, sedangkan BMW 218i ini keadaan standar. Oke, sekarang kita lihat ini adalah BMW 218i Grand Coupe yang sudah dipenuhi oleh aksesoris M resmi dari BMW. Dari mulai bagian luar, pelek, ban, spoiler, spion karbon, kemudian di dalam juga ada shift knob karbon, grillnya juga grill dari M. Jadi ini sudah yang M package semuanya. Ini perbedaan harganya hanya 111 juta rupiah saja. Jadi kalau ditotalkan, misalnya mobil ini harganya 790 juta rupiah, ditambah semua kelengkapan M ini harganya di 900 juta rupiah, yang mana dalam keadaan on the road 900 juta rupiah itu masih sekitar 100 juta rupiah lebih murah dibandingkan Mercedes CLA 200. Jadi ini adalah produk yang sangat menarik, dan seperti saya bilang, seperti juga Anda bisa lihat di thumbnail, kemungkinan ini bisa menjadi your first BMW. Sekarang kita lihat apa saja yang diusung oleh mobil ini. Seri 2 Grand Coupe, namanya juga Grand Coupe, jadi ini adalah coupe yang 4 pintu. Jadi walaupun dia 4 pintu, tapi Anda bisa lihat atapnya melandai dengan bagasi yang tidak terlalu panjang, sehingga menciptakan kesan yang aerodinamis dan kesan yang sporty. Ini velg sudah optional dari M. Ini by the way, velg dan bannya ini adalah optional yang paling mahal di mobil ini, karena velg dan bannya ini hampir 70 juta rupiah harganya. Kalau misalnya Anda tidak ingin mengganti velg seperti ini, Anda bisa velg standarnya seperti ini, 17 inci, yang mana masih keren bentuknya. Tapi memang ini yang M ini sekarang 18 inci. Walaupun dalam 18 inci ini suspensinya memang tinggi, mungkin disesuaikan untuk ground clearance melewati jalan-jalan di Indonesia, tapi memang terlihat agak tinggi ya. Mungkin kalau dikasih 20 inci atau suspensinya direndahkan sedikit menjadi lebih pas gitu ya. Ini agak cingkrang sedikit. Tapi anyway, ini bodinya keren sekali, dan kelihatan bahwa mobil ini memang layak untuk menyandang seri genap dari BMW. BMW seri 2 belum mengikuti tren grill yang besar dan memanjang ke bawah, jadi dia grillnya ini masih lumayan normal ya, jadi menghindari perdebatan antara yang suka dan tidak suka. Kemudian ini lampu sudah LED, lampu sennya di atas, dan yang saya paling suka adalah lampu fog lampnya. Ini fog lampnya sipit, dan ini semuanya sudah teknologi LED. Karena ini adalah model paling terjangkau harganya dari BMW, pasti Anda juga bisa expect ini adalah mesin yang paling kecil dari BMW. Unit 1500 cc
3 silinder dengan turbo sama dengan yang digunakan di BMW X1 sama seperti yang digunakan di Mini Cooper. Ini tenaganya adalah 140 HP dengan torsi 220 Nm yang menyalurkan tenaganya ke dua roda depan lewat transmisi dual clutch. Nah, dual clutch-nya 7 speed, tapi memang harus diakui tenaga 140 HP dari mesin 1500 cc turbo ini tergolong kecil. Kenapa? Kita bandingkan dengan CLA kelas deh. CLA 200 itu mesinnya bahkan hanya 1330-an cc, oke 1400 cc turbo tapi tenaganya 163 HP, 23 HP lebih besar dari mobil ini. Bahkan Honda Civic Turbo dari Jepang 1500 cc 4 silinder turbo itu tenaganya mencapai 173 PS. Jadi ya tenaganya tergolong biasa-biasa saja, tapi ini mesin yang banyak digunakan di jajaran BMW dan Mini. Dan mesin ini di atas kertas hemat bahan bakar. Peredam sudah ada. Sekarang kita lihat bagian belakang. Ini bagian belakangnya juga keren sekali ya, lampunya tuh sipit. Kemudian ini ada tambahan dari aksesoris M, ada diffusernya, kemudian ada tailpipe-nya ini juga sudah M dan ada spoiler warna hitam ini. Tapi bagian belakangnya ini keren. Nah, untuk membuka bagasi Anda tinggal seperti ini atau Anda juga bisa ayunkan kaki ke bawah walaupun bagasinya sebenarnya belum elektrik. Jadi Anda bisa ayunkan kaki ke bawah dan dia membuka karena ada pegasnya, tapi untuk menutupnya Anda harus menutup seperti biasa. Bagasinya lumayan sekali. Ini lumayan besar dan di bawah sini juga masih bisa Anda untuk menyimpan barang-barang lagi karena masih ada storage yang ada. Kemudian Anda juga bisa melipat bangku belakang mobil dengan tuas ini, tapi memang tidak ada pegas. Jadi Anda tetap harus masuk ke dalam dan melipat secara manual, tapi pelipatannya cukup rata. Dan ini bisa split 40, 20, 40, Anda bisa memasukkan barang yang banyak ke dalam mobil ini. Jadi walaupun mobil ini coupe, tapi kepraktisan mengangkut barangnya tetap baik. Nah, tapi masalah di setiap mobil berbentuk coupe, termasuk di saingannya, yaitu CLA 200, itu adalah headroom di bagian belakang. Nah, sekarang kita langsung coba saja ke bagian belakang. Coba situ aja, sesuaikan posisi mengemudi dulu. Iya, bahkan kepala saya tidak bisa menyentuh headrest karena mentok. Oke, kita lihat dari legroomnya dulu. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Ya, masih nggak mentok sih, tapi nggak banyak tersisa. Untungnya di bawah masih ada ruang yang lumayan lega untuk menjulurkan kaki saya. Sebenarnya ini joknya juga cukup menyangga paha dengan baik, tapi headroomnya benar-benar tidak ada sama sekali untuk saya. Kalau di bawah 170 cm mungkin no problem. Tapi kalau setinggi saya harus majukan ke depan seperti ini. Nah, baru ini ada ruang kepala satu jari lah. Ya, dia juga agak tegak, jadi bukan tempat yang nyaman. Tapi ini headrest disediakan sampai bangku tengah. Jadi kalau misalnya ke tengah kayak gini ya, ini sih lebih mentok lagi ya. Kalau saya justru kayak gini nggak bisa. Harus begini ya, ini harus orang yang lebih pendek lagi. Jadi ruang kepala memang terbatas, tapi untungnya di sini ada sandaran tangan yang cukup proper, walaupun ketika Anda meletakkan minuman di dua buah cup holder ini ya sandaran tangan Anda jadi agak terganggu sedikit. Ada ventilasi AC di sini, tapi tidak ada pengatur suhu, jadi dia hanya zona di depan saja, tapi di belakang ada dua buah USB-C slot. Di belakang ini walaupun tidak terlalu lega ya, tapi cukup keren. Ini cekungan di bangku ini cukup keren dan ada tempat buat penyimpanan. Kemudian di sini dong aksen di sampingnya ini keren sekali, jaring-jaring speakernya ini. Kemudian di sini ada ambient slide-nya juga. Ini keren dan ini materialnya empuk semua, dari mulai sandaran tangan sampai ke sini, serta pintu depan dan belakang ini sudah menggunakan frameless door, jadi benar-benar terasa sekali sportinya. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, sebelum masuk ke bagian depan, ini saya mau beritahu bahwa dia sudah menggunakan keyless smart key dengan comfort access.
Jadi kalau misalnya kita mau mengunci tinggal seperti ini. Kalau misalnya membuka kita tinggal pegang seperti ini. Tapi dia juga sudah dilengkapi dengan walk-away lock dan sekaligus fungsi unlock-nya. Jadi begini, misalnya kita udah parkir, kunci kan ada di kantung kita tinggal pergi meninggalkan mobil, nanti dia akan mengunci sendiri. Nah, seperti ini. Dia mengunci sendiri, jadi ini menghilangkan kekhawatiran ketika kita ke mall udah dikunci belum ya mobilnya. Dan kerennya lagi, ini juga bisa di-setel, fitur ketika kita mendekat, dia langsung sudah unlock sendiri. Dan itu semua fiturnya bisa diatur melalui iDrive-nya. Oke, sekarang kita ke dalam dan wow! Ini dalamnya keren sekali. Oke, saya pernah beberapa kali komplain untuk model-model BMW yang di atas ya, seperti X7, seri 5, seri 7. Karena interior dari BMW itu mirip dari seri yang paling bawah sampai seri yang paling atas. Tapi kalau di seri bawah seperti ini, ya saya suka karena Anda mendapatkan instrumen, layar iDrive, layout yang mirip dengan BMW yang lebih mahal. Jadi dengan harga yang paling murah, Anda mendapatkan experience yang mirip. Oke, ini di kontrol tengahnya juga center command-nya BMW ini, tempat transmisi dan tuas iDrive, serta mode berkendara dan start stop engine. Ini sudah model terkini dari BMW. Sekarang kita nyalakan dulu. Oke, harus diakui masih ada sedikit getaran yang terjadi karena ini adalah mesin 3 silinder ya, tapi begitu udah menyala sih getarannya tidak terlalu banyak, tapi definitely Anda masih bisa merasakan sedikit vibrasi yang lebih keras dibandingkan mesin 4 silinder. Oke. Tapi dalam hal posisi berkendara, BMW nggak pernah salah. Ini adalah tipe yang paling murah, tapi posisi berkendaranya luar biasa, banyak pengaturannya, tilt, teleskopik, dan mau postur Anda berapapun, Anda pasti akan bisa menemukan posisi berkendara yang ideal. Dan Anda bisa duduk sedikit rendah, membuat posisi berkendara yang sporty. Untuk visibilitas belakang, kalau headrest-nya dinaikkan, sangat kecil. Begitu juga depan dan samping juga tidak terlalu leluasa visibilitasnya. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari sebuah mobil coupe. Tapi ini layar iDrive-nya besar, kemudian instrumennya juga ini digital yang sama dengan BMW yang paling mahal sekalipun. Anda bisa melakukan beberapa pilihan menu atau pilihan informasi yang tertera di layar instrumen ini. Tapi memang sayangnya tidak banyak corak atau desain yang berbeda-beda yang bisa dipilih. Kalau kita pencet Sport atau Eco Pro, dia paling hanya berubah warnanya dan sedikit pengaturan angka-angkanya, tapi desainnya cenderung sama. Kenapa nggak bisa lebih yang bervariasi gitu ya? Nah, di sini Mercedes-Benz lebih unggul dalam hal instrumen karena banyak yang bisa di customize. Tapi ini layar iDrive-nya ini responsif, kemudian banyak sekali yang bisa diatur dari sini. Sudah ada Apple CarPlay, Android Auto di sini. Kemudian pengaturan kendaraan juga bisa banyak sekali yang diatur, termasuk info berkendaranya, ada sport display-nya juga. Kemudian ada fitur-fitur keselamatannya. Coba kita lihat fitur keselamatannya ada apa aja di mobil ini. Ada fungsi bantuan pengemudi, ada parking assist. Jadi dia bisa parkir otomatis, setir dan gas semua diatur sendiri, termasuk rem. Kemudian dia juga ada reversing assistant. Jadi kalau misalnya kita nyasar di gang-gang sempit, dia ingat sampai 50 meter terakhir kalau nggak salah, itu dia bisa mundur dan kita tidak perlu memegang setir, dia yang akan membelokkan sendiri secara presisi. Kemudian sambungan USB ada di sini, dan ini menyenangkannya walaupun di belakang itu USB-C, tapi di sini di tengah ini masih USB biasa. Jadi buat Anda yang belum pakai USB-C gadgetnya, Anda bisa pakai USB ini, tapi ada USB-C juga di konsol tengah. Nah, untuk yang varian yang sudah dilengkapi dengan modifikasi optional M itu, dia sudah ada shift knob yang M, tapi lainnya sama seperti versi yang normal. Nah, ini yang saya bilang tadi,
ambience light-nya ini keren sekali di dashboard dan di pintu. Kemudian ini juga jaring-jaring dari speakernya juga kelihatan keren sekali. AC dual zone kanan dan kiri, dan ini juga sudah dengan touch sensitif ya. Dan ini juga touch sensitif. Jadi BMW termurah ini dalamnya hampir nggak ada bedanya dengan BMW yang lebih mahal. Anda bisa mendapatkan hampir semua fitur-fitur yang ditawarkan. Ini cruise control sudah hadir dalam keadaan standar, dan di sini ada pengaturan untuk audio. Setirnya agak besar ininya, lingkarnya, dan ini terasa mantap untuk digenggam. Lampu juga sudah menggunakan konfigurasi terkini dari BMW dengan sistem tombol semua, dan ada pengatur ketinggian lampu serta ada pengatur keterangan lampu, instrumen serta multimedia displaynya. Jok sudah elektrik kanan dan kiri. Ini dia sudah elektrik. Nah, untuk yang di bagian kanan ini sudah dilengkapi dengan memory seat. Ada 2 posisi memori yang bisa Anda simpan. Sunroof sayangnya belum ada, tapi ini baru duduk di sini aja udah menggugah untuk dikendarai. Oke, sekarang mobil tesnya belum tersedia, tapi kami bisa meminjam ke BMW versi yang belum ditambahi optional, dan kita akan coba berputar-putar sedikit untuk merasakan bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Ya, yang langsung terasa begitu masuk ke 218i dan mengendarainya itu adalah aura kabinnya yang menyenangkan. Oke, ini BMW paling murah, tapi dia layoutnya kekinian, modern, kemudian posisi berkendaranya itu enak sekali. Jadi benar-benar proper BMW rasanya. Anda nggak akan ngerasa seperti di BMW yang harganya paling terjangkau. Proper BMW. Nah, masalah bantingan suspensi, ya, mobil ini nggak keras-keras amat, tapi nggak bisa dibilang empuk juga. Lebih ke arah kaku. Jadi ini adalah pengendalian yang cukup sporty walaupun dengan handling yang presisi. Iya, agak keras. Nah ini, walaupun dia penggerak depan, tapi pergerakan mobil itu sangat presisi. Daya cengkram juga bagus, walaupun ini di area parkir ini areanya licin, tapi mobil ini tetap memiliki pengendalian yang impresif khas BMW. Mesinnya walaupun bukan yang paling bertenaga di kelasnya, tapi cukup memadai. Turbo lag-nya juga tidak terlalu banyak, dan 0-100 km per jam diklaim oleh BMW tuntas dalam 8,7 detik dengan top speed 213 km per jam. Nah, sekarang saya mau coba fitur reversing assistant-nya. Ini misalnya kita di jalan, wah jalan kecil, meliuk-liuk seperti ini. Tiba-tiba, wah buntu. Waduh, mundurnya susah sekali, walaupun ketika kita mundur itu sudah ada kamera parkir dengan guideline. Tapi kalau kita pakai reversing assistant, oh dia bisa membaca sampai 50 meter ke belakang. Udah deh, lihat ini setirnya. Dia ngikutin pergerakan saya tadi. Sampai 50 meter, ini cukup jauh nih. Presisi bener. BMW paling murah tetap ada fitur reversing assistant. Setirnya juga enak buat digenggam. Satu lagi yang menyenangkan, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem parkir elektrik dan fitur auto hold. Jadi kalau misalnya stop and go, kita macet, dia auto hold, kita tidak perlu nginjek rem sama sekali. Begitu jalan, kita tinggal injak gas. Suara AC-nya juga sampai posisi 3 ya, AC-nya itu masih hening suaranya, jadi tidak terlalu mengganggu penumpang di dalam suara dari AC-nya.
Manuver juga karena dia bodinya tidak terlalu besar, jadi manuver lewat jalan sempit itu nggak terlalu susah. Radius putar juga bagus, radius putarnya. Secara singkat, kami bisa merasakan bahwa BMW 218i Grand Coupe ini, walaupun harganya paling murah, tapi dia tidak terasa murahan sama sekali, terasa proper BMW. Tapi tentunya untuk melihat lebih jauh apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, bagaimana rasanya ketika dibawa ke keadaan sesungguhnya, kami harus mengetes mobil ini dalam jangka yang panjang dan di jalan raya. Itu nanti akan bisa kami lakukan jika plat nomornya sudah keluar dan kami sudah bisa meminjam unit tes ini. Tapi untuk sekarang, sekian first impression dan first drive dari BMW 218i Grand Coupe ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.